Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan ada Vincentius Arya Bintang Christian, ada Rida Rifani, ada Alif Nurullah, ada saya sendiri, Dimas Hermawan, ada Aldi Setiawan juga. Pada presentasi kali ini kami akan memaparkan sebuah tugas besar 2 mengenai topik bahasan perluasan untuk. Next. Kemudian untuk yang pertama, pada pendahuluan ini, analisis kerusakan struktur jalan dengan tipe perluasan lentur itu banyak membahas tentang analisis kerusakan struktur jalan untuk memastikan bahwa lalu lintas yang dilalui para pengguna jalan itu bisa aman dan nyaman untuk dilalui. Next. Kemudian untuk bab 1, masih dari bab pendahuluan, yang berisi subkontennya adalah latar belakang, kemudian ada rumusan masalah, ada maksud dan tujuan penelitian juga, selain itu juga ada manfaat penelitian. Next. Untuk poin pertama pada bab 1 pendahuluan ini, mengenai latar belakang masalah, dengan dimana adanya perkembangan infrastruktur, mulai dari jalan, jembatan, namun pada topik ini kita akan membahas khusus pada topik jalan, terutama perluasan tur, karena sarana infrastruktur, khususnya jalan itu sekarang menjadi kebutuhan vital di setiap wilayah. Kemudian untuk menunjang aktivitas manusia, menunjang juga untuk aktivitas sektor ekonomi, sosial, dan lain sebagainya. Perkembangan infrastruktur juga di Indonesia ini telah berkembang cukup pesat, mengingat sudah banyak pembangunan di jalan tol, kemudian penggunaan aspal yang merupakan bagian dari struktur perluasan tur. Tapi dengan demikian bukan berarti infrastruktur tidak akan mengalami kerusakan. Kerusakan yang umumnya dialami mulai dari ada lubang, kemudian ada retakan, baik itu retakan memanjang atau melintang, kemudian ada drainase juga sebenarnya, kemudian pengelupasan aspal, dan lain sebagainya. Next. Kemudian untuk rumusan masalah yang kita angkat pada topik kali ini, pada poin pertama, itu ada penyebab kerusakan struktur jalan itu sendiri. Jadi, apa saja penyebab kerusakan struktur pada perkerasan lentur, pada lokasi-lokasi yang ditinjau. Kemudian untuk jenis klasifikasi kerusakan, untuk poin yang kedua, yaitu apa jenis klasifikasi yang terjadi pada struktur jalan dengan tipe perkerasan lentur. Kemudian untuk poin yang ketiga adalah metode analisis kualitas yang dipakai. Jadi pada penelitian yang dilakukan sebagai sumber referensi itu, kira-kira topik metode yang digunakan itu seperti apa. Kemudian untuk yang poin keempat, ada parameter perbaikan yang digunakan. Itu di mana bagaimana cara penggunaan metode analisa dalam jurnal yang kita pakai sebagai referensi untuk menentukan tingkat kualitas yang digunakan sebagai parameter penentuan dan itu termasuk kondisi rusak atau masih bagus. Kemudian untuk saran perbaikan jika kondisi jalan itu rusak pada poin kelima, itu apa saja saran alternatif perbaikan struktur jalan yang berhasil didapatkan berdasarkan output dari analisa yang sudah dilakukan. Next. Kemudian untuk 1.3 di maksud dan tujuan penelitian. Di tujuan pertama ini, kami dari kelompok 5 itu bertujuan untuk mengetahui penyebab atau faktor yang menyebabkan kerusakan pada struktur jalan dengan tipe perkerasan lentur. Kemudian untuk tujuan yang kedua, itu adalah mengklasifikasikan jenis dan tipe kerusakan pada jalan dengan tipe perkerasan lentur sesuai dengan rumusan masalah yang sudah kami sebutkan tadi. Kemudian untuk tujuan ketiga adalah menjelaskan metode dalam melakukan perbaikan jalan dengan tipe perkerasan lentur juga berdasarkan metode analisa yang sudah dilakukan dan yang kita acu dari sumber referensi. Kemudian untuk tujuan keempat, itu mengetahui tahapan metode analisa yang digunakan. Jadi metode itu tahapan untuk melakukan analisa perkerasan lentur itu seperti apa. Kemudian untuk tujuan kelima adalah mengetahui rekomendasi saran perbaikan atau perawatan yang bisa dilakukan jika terjadi kerusakan pada struktur perkerasan jalan lentur tersebut berdasarkan output hasil analisa dari metode yang sudah digunakan. Next. Kemudian untuk subbab 1.4 ada manfaat penelitian. Tentu kami mengharap bahwa makalah dan presentasi ini membawa manfaat bagi kami, peneliti dan pengembangnya juga dari pihak lain. Untuk bagi peneliti atau bagi kami, adalah memberikan manfaat bagi penulis untuk mengetahui dan meneliti akibat dan dampak kerusakan struktur jalan dengan tipe perkerasan lentur. Kemudian menjadi ilmu tambahan juga bagi kami tentang bagaimana perkerasan lentur itu berkembang dan apakah penyebab kerusakan perkerasan jalannya itu seperti apa. Kemudian untuk meningkatkan cara identifikasi kualitas struktur jalan, itu yang kita dapat dari metode-metode analisa yang digunakan dari sumber referensi. Kemudian bagi pihak lain tentunya juga ada pada poin pertama yaitu memberikan informasi tentang perlunya kontrol secara berkala untuk memastikan kualitas jalan yang digunakan tetap nyaman dan aman selama digunakan. Kemudian menjadi referensi juga informasi metode penelitian yang bisa dilakukan untuk menganalisis tingkat kerusakan perkerasan jalan tersebut, khususnya untuk perkerasan lentur. Kemudian
memberikan informasi solusi alternatif juga tentunya dari perbaikan dan perawatan dari hasil analisa kerusakan lentur yang sudah terjadi. Next. Kemudian untuk Dan bab 2 berikut hidran ada pustaka akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mas Alif. Waktu dan tempat dipersilakan. ya, bab 2 akan saya bacakan. Ya, lanjut Mas. Di bab 2 adalah dasar teori, flexible pavement atau perkerasan lentur, yaitu perkerasan yang menggunakan aspal sebagai bahan pengikatnya. Pada umumnya, perkerasan lentur baik digunakan untuk jalan yang melayani beban lalu lintas ringan sampai sedang, seperti jalan perkotaan. Dan perkerasan lentur memiliki keuntungan dalam penggunaan, yaitu dapat digunakan pada daerah dengan perbedaan penurunan, mudah diperbaiki, dan menambah lapis perkerasan dapat dilakukan kapanpun. Lanjut Mas. Yang kedua ada kekurangan perkerasan lentur, yaitu total perkerasan umumnya lebih tebal daripada perkerasan kaku. Dan kelenturan dan sifat kohesi semakin berkurang ketika masa pelayanan berlangsung. Dan tidak memberikan material agregat yang lebih banyak. Lanjut Mas. Karakteristik perkerasan lentur. Perkerasan lentur harus memiliki karakteristik yang baik untuk memberikan pelayanan terhadap lalu lintas yang direncanakan, baik berupa kekuatannya, dan kenyamanannya. Karakteristik yang harus dimiliki perkerasan lentur seperti stabilitas, durabilitas, fleksibilitas, dan tahanan besar kedap air, kemudian dalam pekerjaan dan ketahanan leleh. Lanjut Mas. Jenis kerusakan pada perkerasan jalan, kerusakan pada konstruksi perkerasan jalan, beban lalu lintas, air hujan, sistem drainase yang tidak baik, material konstruksi yang yang digunakan tidak terlalu bagus, iklim suatu wilayah, dan kondisi tanah dasar. Next Mas. Dalam metode perbaikan penilaian kerusakan jalan, Pavement Condition Index PCI adalah salah satu sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis tingkatan kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Nilai PCI memiliki rentan 0 sampai dengan 100 dengan kriteria sempurna, sangat baik, baik, sedang, jelek, sangat jelek, dan gagal. Lanjut Mas. Berikut sumber referensi pertama, yaitu studi penilaian kerusakan periode PCI dan RCI. Ruas Jalan Talawan, Bajobudo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Ya, lanjut Mas. Dan berikut adalah gambar jalan pada jurnal ke-1. Ya, lanjut Mas. Dan berikut referensi kedua yang digunakan adalah analisis kerusakan perkerasan lentur, studi kasus ruas jalan Desa Panasan, Desa Sumarayan, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Next Mas. Berikut gambar jalan. Next Mas. Berikut jurnal ketiga yang digunakan adalah investasi causing of flexible pavement failure a case study of the Bako to Nikamte Onemia, Ethiopia. Boleh dilanjut Mas. Berikut adalah gambar kerusakan jalan di Ethiopia. Next Mas. Dan berikut ada bab 3 yang bisa dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bab 3 ini. Yang pertama, studi kasus kerusakan jalan yang pertama. Next. Analisis kerusakan perkerasan lentur. Pada presentasi ini membahas analisis kerusakan perkerasan lentur pada ruas jalan di Indonesia dan untuk di daerah luarnya yaitu di Ethiopia. Mencangkup untuk penyebab kerusakannya, metode evaluasi, strategi perbaikan, dan tujuannya itu untuk meningkatkan pemahaman tentang kondisi jalan dan memandu upaya perbaikan untuk memastikan kelancaran dan keselamatan pengguna jalan. Next. Studi kasus yang pertama yaitu untuk ruas Jalan Talawaan Bajobudo. Untuk lokasinya itu ada di Jalan Talawaan Bajobudo, Kecamatan Wori, Kabupaten Minahasa Utara. Jalan ini merupakan jalan yang dilewati untuk menuju ke berbagai tempat wisata di Kecamatan Wori, Likupang seperti hutan mangrove dan Desa Budo. Untuk metode evaluasinya, di sini kita menggunakan, dari jurnal ini menggunakan penelitiannya menggunakan observasi secara visual dengan metode PCI, Pavement Condition Index, dan RCI, Road Condition Index, yang dilakukan di ruas Jalan Talawaan Bajobudo, untuk membuktikan apakah tingkat kerusakan jalannya di daerah tersebut itu sudah mengganggu aspek kenyamanan dan keamanan pengguna jalan, sehingga dapat memberikan saran penanganan yang tepat. Next. Nah, untuk pengamatan awal dilakukan di ruas Talawaan Bajobudo pada
pada stasiun 5+800 didapati beberapa jenis kerusakan jalan seperti retak samping jalan, pelepasan butiran, retak pemanjang dan melintang, tambalan, dan corrugation atau keriting pada jalan. Pengamatan tersebut ditinjau sejauh kurang lebih 100 meter pertama dari stasiun awal. Berdasarkan beberapa jenis kerusakan yang ada, terlihat sudah cukup mengganggu kenyamanan untuk pengguna jalan, sehingga diperlukan pemeriksaan dan penilaian secara visual terhadap kondisi permukaan perkerasan. Next. Metode PCI untuk langkah-langkahnya, metode ini berdasarkan ASTM D64337. Pada metode PCI 3 terdapat langkah-langkah yang digunakan, yaitu yang pertama, untuk menentukan tingkat kerusakan perkerasan berdasarkan metode PCI digolongkan dalam 3, yaitu low, medium, high, berdasarkan jenis kerusakannya. Lalu yang kedua, penilaian kondisi perkerasan dari rentang 0 sampai 100. Kriterianya itu excellent, sempurna, sangat baik, very good, baik, good, sedang, fair, jelek, poor, sangat jelek, very poor, dan gagal, fail. Lalu penentuan density atau kadar kerusakan yang merupakan presentasi kerusakan terhadap luasan suatu unit segmen, diukur meter persegi atau meter lari dari jalan. Rumus perhitungannya itu density sama dengan luas total jenis kerusakan dibagi luas total unit segmen kali 100%. Next. Berdasarkan hasil pengamatan PCI untuk studi kasus yang pertama, itu pada hari Sabtu tanggal 25 Maret 2003 didapatkan data ruas jalan Talawaan Bajo Budo dengan status jalan nasional berupa lebar jalan 4,5 meter dan dengan 2 lajur 2 arah. Pembagian segmennya itu tergantung pada kondisi kerusakan jalan dan didapatkan ada 48 segmen. Berikut ini merupakan pembahasan untuk perhitungannya. Pada contohnya pada segmen 41. Untuk selanjutnya ada menentukan density atau kadar kerusakannya didapatkan hasil sebagai berikut. Untuk segmen 41, retak jenis kerusakannya itu adalah retak tepi, tambalan, retak memanjang, dan melintang. Untuk severity levelnya itu retak tepi M, tambalan L, dan retak memanjangnya itu M. Dan didapatkan hasilnya untuk segmen 41, panjang segmennya itu adalah 24,55 meter dengan lebar jalannya 4,5 meter. Selanjutnya itu penentuan deduct value atau nilai pengurangan berdasarkan grafik hubungan antara density dan tingkat kerusakan severity level. Next. Nah, berikut ini merupakan contoh untuk menentukan deduct value-nya, yaitu membuat grafik ya. Contohnya untuk segmen 41. Grafiknya sebagai berikut, diketahui jenis kerusakannya itu retak tepi masuk ke dalam kategori medium. Dengan density-nya 1,81%, segmen 41 yaitu 6,5. Lalu selanjutnya penentuan total deduct value atau TDF didapatkan dengan menjumlahkan deduct value dalam satu segmen. Selanjutnya menentukan nilai izinnya atau nilai yang diperbolehkan dengan rumus sebagai berikut. Sehingga diketahui terdapat 3 deduct value pada segmen 41. Maka nilai izinnya itu 8,668 lebih besar nilainya dibandingkan dengan nilai pengurang. Sehingga semua deduct value pada segmen ini digunakan tanpa dilakukan pengurangan terhadap nilai izin. Next. Selanjutnya menentukan CDV corrected deduct value dengan nilai key yang diperbolehkan. Syaratnya itu key adalah deduct value lebih dari 2. Dan berdasarkan hasil perhitungan, jumlah nilai individual deduct value yang nilainya lebih besar dari 2 pada segmen 41 adalah 3. Maka nilai Q-nya itu adalah 3 yang diperbolehkan. Kemudian diplotkan ke dalam grafik, dapat dilihat sebagai berikut. Didapatkan 20,5 nilai CDV-nya. Next. Selanjutnya yang terakhir itu penentuan nilai Pavement Condition Index PCI-nya. Untuk PCI-nya sama dengan 100 dikurang CDV. 100 dikurang tadi total CDV-nya itu adalah 20,5 sama dengan 79,5 dibulatkan jadi 80. Sehingga dari nilai PCI ini dapat dikatakan kondisi perkerasannya itu sangat baik. Berikut ini adalah grafiknya. Next. Oke, selanjutnya itu adalah metode RCI ya, Road Condition Index atau indeks kondisi jalan yang merupakan salah satu kinerja fungsional perkerasan.
Menurut panduan survei, kekasaran permukaan perkasan secara visual jika tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan untuk menggunakan metode ini, survei visual. Berikut ini ada tabel untuk nilai-nilai RCI dan kondisi permukaan jalannya, dapat dilihat dalam tabel berikut. Untuk data RCI ini didapatkan berdasarkan hasil konversi nilai IRI atau International Roadness Index tahun 2022 yang diperoleh dari Balai Pelaksanaan Jalan Nasional 9 surut. Nah, berikut ini merupakan tabel rekapitulasi hasil perhitungan konversi nilai IRI untuk lajur kiri maupun kanan. Selanjutnya, untuk hasil penelitiannya, kondisi perkerasan jalan pada ruas jalan Talawaan Bajo Budo sebagian besar segmennya masuk dalam kondisi perkerasan sempurna atau excellent. Dengan total 21 segmen, sebagian lainnya itu masuk ke dalam perkerasan sangat baik atau very good dengan total 9 segmen. Kondisi perkerasan baik, good dengan total 11 segmen, dan untuk perkerasan cukup atau fair mempunyai total 4 segmen. Kondisi perkerasan jelek atau poor dengan total 1 segmen, dan pada kondisi perkerasan sangat jelek mempunyai total 2 segmen. Untuk jenis kerusakan yang ditemukan yaitu berupa retak kulit buaya, keriting, amblas, retak memanjang dan melintang, lubang, sungkur, pelepasan butiran, retak tepi, retak bulan sabit, dan tambalan. Untuk kerusakan yang mendominasi yaitu retak memanjang dan melintang yang memiliki nilai rata-rata density sebesar 9,31%. Oke. Untuk saran perbaikannya, menurut Peraturan Menteri PU Nomor 13 PRTM 2011 sebagai berikut, yaitu ada lajur kiri dan lajur kanan. Secara keseluruhan untuk metode RCI yaitu program pemeliharaan rutin atau berkala dan rehabilitasi. Lalu untuk saran perbaikan dari Direktorat Jenderal Bina Marga nomor 7 SE DB 2017 untuk metode PCI-nya yaitu memfokuskan pada saran pencegahan untuk tingkat kerusakan yang masih tergolong rendah maupun menengah, dan untuk tingkat kerusakan yang tinggi akan membutuhkan saran penanganan rehabilitasi yang mayor. Next. Oke, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, terima kasih Kak Rida. Untuk selanjutnya, ada studi kasus ruas jalan Desa Panasem, Desa Sumaraya, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Untuk penyebab kerusakan, yang pertama ada beban lalu lintas yang berlebih. Beban yang berlebih membuat kelebihan tegangan dan regangan pada perkerasan jalan. Dan yang kedua, kondisi material konstruksi. Penggunaan material konstruksi yang kurang baik dan tidak sesuai dengan kriteria perencanaan dapat mempercepat kerusakan. Dan yang ketiga, sistem drain ice yang tidak efisien. Drain ice yang buruk menyebabkan adanya genangan pada permukaan perkerasan jalan. Yang keempat, kondisi tanah dasar. Untuk kondisi tanah dasar yang tidak stabil dan memiliki nilai kadar yang air terlalu tinggi. Dan yang terakhir, ada perencanaan dan pelaksanaan konstruksi. Perencanaan yang dilakukan tidak memadai dan tidak memenuhi spesifikasi. Next. Berikut untuk gambar jenis klasifikasi kerusakan. Ada retak kulit buaya, kegemukan atau blending, block cracking, permukaan keriting, amblas atau depression, retak samping, joint cracking, shoulder drop. Next. Berikut jenis klarifikasi kerusakan selanjutnya ada retak melintang, pengausan agregat, berlubang, dan pelepasan butiran. Next. Untuk metode analisa yang digunakan, yaitu jurnal ini menggunakan metode PCI, Pavement Condition Index, untuk mengevaluasi keadaan perkerasan lentur berdasarkan jenis dan tingkat kerusakannya. Penentuan pertama yaitu penentuan unit sampel, kemudian lacak tingkat kerusakan, ketebalan, mencari deduct value atau CDV, tentukan hasil PCI dan kondisi perkerasan. Next. Untuk tahap analisa, menentukan tingkat kerusakan jalan dari hasil yang didapat sebagai berikut. Informasi curah hujan beberapa waktu terakhir. Untuk jenis kerusakan, yang pertama ada retak kulit buaya di 54,55, presentasi kerusakan di 36,7. Yang kedua ada retak memanjang atau melintang di 3,4, presentasi kerusakan di 1,62. Dan yang ketiga ada retak pinggir, luas 5,25, presentasi kerusakan ada di 2,3. Lubang ada di 115,03, presentasi kerusakan ada di 49,91. Yang kelima ada tambalan, luas meter persegi ada di 14,61 untuk presentasi kerusakannya di 6,34. Dan yang terakhir ada pelapukan dan butiran lepas, untuk luas meter persegi ada di 7,28, presentasi kerusakan di 3,2. Next.
Berikut untuk hasil perhitungan PCI. Hasil perhitungan PCI segmen 1 berdasarkan nilai PCI yang didapat yaitu 38,2%, termasuk dalam tingkat kondisi very poor atau sangat bagus dalam keputusan penanganan kerusakan, yaitu perencanaan tebal perkerasan menurut metode PCI, yaitu rekonstruksi di mana PCI kurang dari 50. Untuk hasil perhitungan metode PCI segmen 2 didapat yaitu 74,5%, termasuk dalam tingkat kondisi bagus. Adapun keputusan penanganan kerusakan menurut metode PCI yaitu 1 sampai 5 tahun pemeliharaan, di mana nilai PCI 56 sampai 75. Jadi pada segmen 2 ini dilakukan pemeliharaan. Next. Untuk selanjutnya ada hasil perhitungan metode PCI segmen 3. Untuk nilai yang didapat yaitu 61%, termasuk dalam tingkat kondisi bagus. Adapun keputusan penanganan kerusakan menurut metode PCI yaitu 1 sampai 5 tahun pemeliharaan, di mana nilai PCI 56 sampai 75. Jadi pada segmen 3 ini dilakukan pemeliharaan. Next. Berikutnya ada summary perhitungan PCI. Dari hasil analisa dengan metode PCI untuk studi kasus kerusakan perkerasan lentur ruas jalan Desa Panasen, Desa Sumarayar, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, terdapat 6 jenis kerusakan, yaitu yang pertama ada retak kulit buaya di 54,55 meter persegi, retak memanjang atau melintang di 3,74 meter persegi, ada retak pinggir di 5,25 meter persegi, ada lubang di 115,03 meter persegi. Selanjutnya ada tambalan di 14,61 meter persegi, dan yang terakhir ada pelapukan dan butiran lepas di 7,28 meter persegi. Tingkat kondisi kerusakan perkerasan lentur pada ruas jalan Desa Panasen, Desa Sumarayar, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dari nilai PCI pada setiap segmen yaitu segmen 1 di 38%, very poor, sangat bagus, segmen 2 ada di 74,5%, bagus, dan pada segmen 3 ada di 61%, bagus. Next. Untuk penanganan kondisi kerusakan perkerasan lentur berdasarkan nilai yang didapat dari tingkat kondisi kerusakan menggunakan metode PCI yaitu segmen 1 metode perbaikannya yaitu rekonstruksi. Sedangkan segmen 2 dan 3 metode perbaikannya yaitu 1 sampai 5 tahun pemeliharaan dengan jenis kerusakan retak kulit buaya berdasarkan metode perbaikan standar Bina Marga tahun 1995, P2 pelaburan aspal setempat, retak memanjang atau melintang P2 pelaburan aspal setempat, retak pinggir, lubang, P5, P6 perataan, tambalan P2, pelapukan dan butiran lepas P2. Next. Berikut strategi pemeliharaan jalan. Yang pertama ada pemeliharaan preventif, tindakan yang diambil sebelum kerusakan serius terjadi seperti penambalan lubang dan crack sealing bertujuan untuk memperpanjang umur layanan perkerasan. Yang kedua ada pemeliharaan rutin, kegiatan pemeliharaan yang dilakukan secara berkala seperti pembersihan saluran drainase dan perbaikan marga jalan, menjaga kondisi jalan. Dan yang terakhir ada pemeliharaan berkala, tindakan pemeliharaan yang dilakukan pada interval waktu tertentu berdasarkan kondisi jalan, seperti penyegaran permukaan, resurfacing, menghilangkan aus dan perbaikan kerusakan. Next. Untuk studi kasus ruas jalan Bako ke NEKMT, yang pertama, masalah utama, kerusakan perkerasan jalan di ruas jalan Bako ke NEKMT terjadi sebelum mencapai umur rencana dengan berbagai jenis kerusakan seperti routing, bottlenecks, dan alligator cracking. Yang kedua ada penyebab kerusakan, kualitas material perkerasan yang buruk, teknik konstruksi yang tidak memadai, dan masalah drainase menjadi penyebab utama kerusakan. Dan yang terakhir ada dampak kerusakan. Kerusakan jalan ini berdampak pada kenyamanan pengguna jalan, biaya pemeliharaan, dan keselamatan lalu lintas. Next. Untuk analisis data kerusakan, ada jenis kerusakan, retak aligator, retak tepi, lubang alur, pelapukan, dan keruntuhan, kerut, dan depresi. Selanjutnya ada nilai PCI. Nilai PCI rata-rata untuk ruas jalan Bako ke NEKMT ada 47%, menunjukkan kondisi permukaan jalan sedang. Yang terakhir kesimpulan, ruas jalan ini membutuhkan perawatan rutin sebagai salah satu penanganan kerusakan. Next. Untuk faktor penentu kerusakan, yang pertama ada kualitas material. Material lapisan, dasar, dan sublapisan existing tidak bergradasi pada padat dan berada di luar batas spesifikasi.
Yang kedua ada teknik konstruksi. Teknik konstruksi yang tidak memadai seperti mix design aspal dengan kadar aspal rendah mengakibatkan kerusakan. Yang ketiga ada kondisi tanah dasar. Tanah dasar diklasifikasikan sebagai tanah berlanau dan tanah liat yang cukup untuk tanah dasar yang buruk. Next. Untuk rekomendasi perbaikan ada 4. Yang pertama ada meningkatkan kualitas material, menggunakan material berkualitas tinggi, mengikuti spesifikasi standar untuk lapisan dasar, sublapisan, dan campuran aspal. Yang kedua ada menerapkan teknik konstruksi yang tepat. Menggunakan teknik konstruksi yang tepat termasuk mix design, aspal yang sesuai untuk memastikan ketahanan dan stabilitas perkerasan. Yang ketiga ada memperbaiki sistem drain ice, meningkatkan sistem drain ice untuk mencegah genangan air, serta mengurangi tekanan pada struktur perkerasan. Dan yang terakhir ada melakukan pemeliharaan rutin. Melakukan pemeliharaan rutin secara berkala untuk mendeteksi dan memperbaiki kerusakan dini, memanjang umur layanan perkerasan. Next. Untuk dilanjut untuk Mas Vincent. Oke, di bab terakhir kita ada penutupan, yaitu berisi dengan kesimpulan dan saran dari kelompok kami. Oke, yang pertama kita bisa lihat kesimpulannya berdasarkan hasil review 3 jurnal yang sudah kita lakukan. Maka berdasarkan referensi yang kita ambil, kesimpulannya sebagai berikut. Yang pertama itu kita bisa melihat penyebab kerusakan struktur kekerasan jalan lentur disebabkan oleh bahan perkerasan atau kualitas material yang kurang baik, beban kendaraan yang berlebihan, kesalahan dalam perencanaan tebal perkerasanan yang mengakibatkan kerusakan jalan. Dan selanjutnya ada lapis fondasi bawah yang kurang stabil dan tidak padat sehingga terjadi penurunan bagian perkerasannya dikarenakan turunnya tanah dasar. Yang berikutnya ada sokongan atau material bahu samping sisi jalan yang kurang baik sehingga bisa menyebabkan kerusakan retak memanjang dan melintang. Oke, yang kedua kita bisa lihat klasifikasi kerusakan strukturnya pada perkerasan jalan lentur, yaitu ada retak kulit buaya, retak tepi, lubang, creating arrow atau corrugation, pelapukan jalan, dan amblas. Oke, kita bisa lihat yang ketiga ada menggunakan metode yang digunakan dalam analisa kualitas struktur perkerasan jalan lentur. Yang pertama yaitu metode yang dapat digunakan, metode yang kita ambil yaitu dengan PCI, yang didefinisikan sebagai sistem penilaian kondisi perkerasan jalan berdasarkan jenis tingkat kerusakan yang terjadi dan dapat digunakan sebagai acuan dalam usaha pemeliharaan. Dan di sini ada beberapa nilai-nilai PCI yang telah ditentukan, mulai dari baik hingga buruknya suatu perkerasan jalan. Oke, selain itu dapat digunakan juga metode RCI, atau indeks kondisi jalan yang merupakan salah satu kinerja fungsional perkerasan menurut panduan survei kekasaran permukaan perkerasan secara visual jika tidak mempunyai kendaraan dan alat survei, maka disarankan untuk menggunakan metode ini, yaitu secara survei visual. Oke, selanjutnya yang terakhir kita bisa lihat saran dari kelompok kami. Ada banyak saran yang bisa kita, ada beberapa. Yang satu, sebaiknya dilakukan analisa kerusakan jalan dengan beberapa metode yang dapat dijadikan referensi sehingga hasil analisa dapat diaplikasikan lebih lanjut. Nah, yang kedua, kita bisa sebaiknya metode analisa kerusakan yang dilakukan juga dilakukan pengujian parameter material properties sehingga kerusakan itu dapat dianalisa secara keseluruhan dan tidak terpisah-pisah dan bukan hanya pada permukaan lapisan perkerasan saja, juga terhadap fondasi dan juga dasarnya. Oke, ketiga, kita saran dari kami yaitu metode perbaikan yang dianjurkan sebisa mungkin mengikuti pedoman perbaikan jalan sesuai dengan ketentuan yang sudah berlaku atau SMI yang sudah berlaku. Oke, yang terakhir mungkin saran dari kami yaitu pelaksanaan penelitian disarankan untuk melakukan cross check terlebih dahulu pada referensi terpercaya dan dilakukan pengembangan metode penelitian yang digunakan agar hasil yang didapatkan menjadi lebih maksimal dan lebih tepat untuk digunakan. Oke, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf Ibu dan kakak-kakak Asdos jika ada kesalahan dari kelompok kami dan jika ada kekurangan dari kami selama praktikum yang telah kami lakukan. Mohon maaf sebelumnya dan terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.